Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jumpa lagi di channel kami Bumi Ayodhya. Nah teman-teman, kali ini kita akan coba menjelaskan apa sih berkas-berkas yang harus kita siapkan saat oper kredit maupun take over rumah subsidi maupun yang komersil ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, yuk mari kita simak videonya sampai habis. Teruskan menonton. Adapun berkas yang pertama adalah surat perjanjian over kredit rumah atau surat perjanjian jual beli tanah. Berkas ini sangatlah penting ya teman-teman ya, karena mengikat si antara penjual dan pembeli. Sering dikenal sebagai PPJB, adalah singkatan dari perjanjian pengikat jual beli. PPJB merupakan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi penjualan tanah ataupun bangunan seperti rumah yang untuk dioper kredit atau take over ya teman-teman. BPJB bersifat di bawah tangan atau non-otentik, sehingga tidak dibuat oleh notaris ataupun PPAT. PPJB dibuat sebelum ditandatangani akta jual beli atau AJB. Nah, misalkan rumah ini ingin dioper kredit, jadi itulah adalah berkas yang harus kita siapkan ya, biar mengikat antara penjual dan pembeli supaya nanti tidak bisa rumahnya itu dijual belikan lagi ke orang lain. Misalkan saya sudah oper kredit sama saya ini, terus dia mau oper kredit ke orang lain, itu sudah nggak bisa ya, karena sudah memiliki akta jual beli tanahnya ini. Nah teman-teman, adapun syarat yang kedua yaitu berkasnya surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini kita gunakan untuk pengambilan sertifikat saat take over kita itu sudah lunas. Jadi kita tinggal ambil saja sertifikatnya ke bank dan sekalian kita balik nama. Akta kuasa pengambilan sertifikat adalah salah satu dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengambil sertifikat atas nama pemilik dokumen. Ini bisa digunakan untuk mengambil sertifikat tanah. Akta kuasa pengambilan sertifikat ini bisa dibuat jika pemilik tidak bisa hadir untuk mengurus sertifikat. Surat kuasa ini memberikan legitimasi hukum kepada penerima kuasa untuk mengurus sertifikatnya. Jadi ini adalah sudah resmi ya, jadi kita sudah langsung bisa punya sertifikatnya tanpa harus kita memanggil pemilik utamanya atau pemilik pertamanya ini teman-teman. Jadi bank itu tidak akan mau ngasih sertifikatnya ke orang lain ya, karena atas nama sertifikat pertamanya itu misalkan nama Udin, terus kita mau ganti itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus punya surat kuasa buat ngambil itu. Nah, adapun berkas yang ketiga yaitu surat kuasa untuk menjual atau akta menjual. Karena ketika sertifikat itu sudah di tangan kita, supaya kita tidak perlu mencari-cari lagi si penjual atau pemilik pertama lagi untuk tanda tangan AJB ketika kita ingin balik nama, sertifikat itu di notaris maupun di PPAT, akta ini harus ada. Nah, setelah dokumen ketiga ini sudah terpenuhi, kita bisa langsung balik nama dan kita juga bisa langsung menjualnya atau bahkan menggadai bank atas nama kita. Nah teman-teman, adapun syarat yang keempat yaitu tidak ada di dalam berkas, namun kita sebagai budaya orang Indonesia ini harus ada, yaitu yang keempat adalah saksi mata alias saksi hidup. Kita perlu memanggil Pak RT maupun tetangga kanan kiri kita terdekat ya, untuk menyaksikan bahwasanya kita itu pernah oper kredit dengan orang tersebut, supaya ya untuk jaga-jaga saja ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, adanya perlu saksi yaitu saat nanti kita sudah lunas semuanya dan nanti si pemilik utamanya itu meninggal dunia, otomatis kan anaknya itu atau ahli warisnya itu nanti bisa nuntut ya teman-teman. Walaupun berkas-berkas yang tiga tadi sudah kita tanda tanganin atau bahkan berkas-berkas tiga tadi pun sudah menguatkan sebenarnya teman-teman, tapi alangkah baiknya lagi, lebih menguatkan lagi kalau ada saksi hidupnya seperti ada Pak RT, Pak RW maupun tetangga kanan kiri kita. Jadi nanti kalau ada persidangan atau apapun itu kita sudah tercover atau lebih aman lagi teman-teman. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah lebih enakan oper kredit itu dengan di bawah tangan ataukah oper kredit itu dengan notaris atau resmi ke langsung ke bank? Nah, menurut Anda gimana ya? Tapi itu tergantung orangnya masing-masing ya teman-teman ya. Terkadang ada yang karena biaya jelek, jadi dia ingin ngambilnya yaitu oper kredit atau take over. Nah, ada juga yang ingin mengambilnya itu karena pengen cepat lunas ya, karena memang sudah separuh gitu, terus kita pengen take over atau bahkan kita cocok dengan tempat yang ini misalkan ya gitu ya teman-teman ya, atau bahkan dia pengen yang sudah rumahnya itu full renov. Nah, nanti untuk plus minusnya untuk oper kredit di bawah tangan maupun resmi nanti kita akan bahas di video berikutnya ya teman-teman. Makanya jangan lupa di like serta di subscribe. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi bagi Anda.
Seperti biasa izinkanlah saya berpantun. Artunhun, matunhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.